Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Saya percaya dimanapun saudara berada, kabar saudara pasti baik-baik saja. Saudara, selamat datang di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini selalu, supaya channel ini menjadi channel yang besar, bisa memberkati banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, video kali ini saya bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana tanggapan seorang Gus Miftah, ya, tentang bagaimana dia melihat orang-orang Kristen yang begitu mengasihi dia, menolong dia, padahal dia sebagai agama Muslim dan dikatakan sebagai ustadz, pemimpin agama. Orang-orang Kristen mau menolong mereka, sedangkan dia melihat di hari-hari ini begitu banyak pelarangan-pelarangan ibadah Kristen khususnya terjadi dari pihak RT 006. Saudara, dia mengatakan bahwa negara ini bukan negara agama. Kita egois kalau kita melarang mereka beribadah. Saudara, dikasih Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap mendoakan, mari kita tetap mendukung kebenaran, dan mari kita tetap bersuara kebenaran supaya Indonesia ini semakin maju, tidak dikuasai oleh agama, tetapi Indonesia bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tapi tetap satu jua. Oleh sebab itu, kita simak dulu cuplikan bagaimana tanggapan dari seorang Ustadz Gus Miftah. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Contoh di pondok saya di Jogja, kebetulan pondok pesantren saya itu 60% warganya adalah Katolik, Pak. Saya itu malu, Pak. Kalau pengajian di tempat saya bisa datang 7.000 sampai 10.000 orang, bahkan lebih. Selatan rumah saya itu rumahnya pengurus gereja. Dia ikhlas, halaman rumahnya diduduki sama jemaah saya. Muda-mudi Katolik bantu saya parkir. Anak-anak Katolik bantu istri saya masak, menyiapkan hidangan untuk jamaah pengajian saya. Demikian juga kalau saya pengajian di daerah-daerah, nutup jalan, akses jalan nasional bahkan ditutup hanya untuk menghadirkan pengajian Gus Miftah. Alangkah egoisnya kita ketika ada orang beribadah di rumahnya sendiri dipersekusi. Alasannya apa? Tidak mendapat izin. Ini negara bukan negara agama, tapi negara yang sangat menghormati agama. Sejak kapan orang mau sembahyangan harus mendapatkan izin? Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan berikut sudah kita saksikan tadi. Saudara, itulah fenomena yang sedang terjadi di Indonesia ini, ya. Ibadah masih tetap juga dilarang dari pihak intoleran, dari RT 006. Mereka kepanasan, mereka tidak suka, mereka ketakutan apabila gereja didirikan. Saudara, dikasih Tuhan, dan bahkan kita melihat hari-hari ini, dalam tahun ini, begitu banyak gereja-gereja yang dilarang beribadah, gereja-gereja yang disegel, ditutup, ya, baik dari pihak, ya, pejabat-pejabat, dari pihak orang-orang awam. Saudara, mereka terus melarang ibadah, tapi tanpa mereka sadari bahwa setan sedang memakai mereka. Saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita tetap kuat, kita tetap bersuara tentang kebenaran, kita tetap melakukan ibadah kita. Jangan mau dihentikan oleh siapapun juga. Tuhan ada di pihak saudara, Tuhan ada di pihak saya, Tuhan ada di pihak kita semua, ya. Kita lihat pelarangan ibadah di Batam terjadi, pelarangan ibadah di Medan, di Binjai, saudara, di Pekanbaru, banyak lagi terjadi. Tapi mereka tidak pernah berhenti, tanpa mereka sadari visi yang mereka kerjakan itu adalah kehendak mereka sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Kalau ada orang yang mau melarang gereja, melarang tempat ibadah,
Jangan kamu pikir itu dari Tuhan. Jangan kamu pikir itu kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki perdamaian. Tuhan menghendaki kesatuan. Tuhan menghendaki yang baik. Saudara, percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Kita berdoa semakin banyak lagi ustadz yang muncul seperti Gus Miftah ini, yang orangnya toleransi. Ya, saudara, saya juga ingat bagaimana ada seorang ustadz yang selama ini menghujat kekristenan, seperti Ustadz Yahya Walone, ya saudara. Bagaimana selama ini dia menghina kekristenan, menghina Yesus Kristus. Tetapi ketika dia sakit, dia masuk penjara, saudara. Yang menolong dia adalah orang-orang Kristen. Yang menolong dia adalah orang-orang percaya kepada Yesus, yang bukan seagama dengan dia. Tahukah saudara, di podcast Deddy Kompujer dia pernah berkata bahwa saya jerah untuk menghina kekristenan. Gak mau lagi katanya. Kenapa? Dia sudah melihat kekristenan, walaupun mereka dianiaya, mereka pun diserang, agama mereka dihina, tapi kekristenan tetap menolong. Itulah membuat ustadz ini bertobat. Kiranya ustadz-ustadz lain yang intoleran, yang tidak suka kekristenan, melihat hal itu, sehingga mereka juga bertobat dan berhenti untuk melarang kekristenan beribadah kepada Tuhan Allahnya yang hidup. Puji Tuhan, kiranya lewat video ini kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.